Yeah, bring you home. Yeah, come on. 특별했던 나를 완박히게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 하더라고. Tiba giliran Alfian untuk audisi. Kau mau audisi tapi tidak membawa CV, bagaimana kamu? Ujar Direktur Siska. Aku takut kaget kalian tak percaya. Aku ingin bertemu dengan wanita di sampingmu, kata Alfian pada Direktur. Bos Siska ingin tahu bagaimana keadaannya, lukanya, karena dia tidak mau bicara di telepon denganku. Sontak Siska melotot melihat Alfian dengan wajah murung dan sebel. Direktur mencoba menengahi Alfian dan Siska. Kita coba wawancara saja, kata Siska. Apa keahlianmu? Ujar Direktur Siska. Jawab Alfian. Aku pandai menghasilkan uang. Di belakang berbagai supporter yang teriaku bersorak senang dan tertawa melihat perkataan Alfian. Tapi itu susah dibuktikan, ujar Siska. Alfian lalu menyerahkan dompetnya. Jadi aku juga pandai membelanjakan uang. Supporter kembali bersorak. Siska mulai merasa sebal. Bos Siska pun heran dengan Alfian dan bertanya siapa kamu dia. Siska mencoba menjelaskan empat mata kepada bosnya bahwa tidak ada apa-apa antara dia dan Alfian. Yang suruhan dari Oska itu, ujar Siska kepada direkturnya, itu sama sekali tidak mengherankan. Karena dia itu pria dan kau Siska adalah wanita cantik yang hebat, kata direktur. Di aula, para audisi berusaha bertanya-tanya. Hei, si kaya, pertanyaan ini jawab santai saja. Di mana kamu kuliah? Columbia University in the City of New York, jawab Alfian dengan bahasa Inggris yang fasih. Para audisi supporter itu hanya melongo. Mereka bahkan tidak tahu di mana dan apa Columbia itu, apa negara atau apa. Siska masuk kembali ke aula, dia menarik Alfian bicara di luar. Ada apa kau kemari? Apa kamu ini mendesakku karena dendam terhadapku? Tanya Alfian. Sambil kesenangan dalam hati Alfian karena Siska memegang tangannya. Alfian pura-pura jutek padahal bahagia. Apa aku harus mendesak dan dendam untuk menemuimu? Alfian membalikkan perasaannya. Jawab Siska, dengan kesal berkata bahwa dia banyak menemukan orang brengsek seperti kamu. Aku brengsek? Jika bukan apa kau bercanda? Apa maksudnya menghasilkan uang? Bukankah Oska yang menghasilkan uang? Ujar Siska. Ya si Oska menghasilkan uang. Tapi aku bahkan punya banyak tanpa menghasilkannya, kata Alfian dengan polos dan jujur. Siska kesal dan berkata, kamu ini cuma tampang pengangguran. Dan apa maksudmu kemari dan mempermalukanku saat aku bekerja? Sebaiknya wanita tidak bicara kasar seperti itu. Oke, anggaplah hari ini aku menagih biaya rumah sakit. Kamu ingat waktu kamu dirawat itu? Aku membayarkan biaya pengobatanmu saat bosmu aja buru-buru pergi. Harusnya paling tidak kau ucapkan, terima kasih ya, tapi kau sedikit pun tak berterima kasih. Wanita apa kamu ini? Dasar. Siska jadi tidak enak dan ingin membayar biayanya. Berapa semua? Alfian tidak mau dibayar saat itu. Siska kesal dan bertanya lagi. Berapa? Kau tidak ingin uang? Inilah mengapa aku selalu memikirkanmu. Kau cantik saat marah, goda Alfian dengan cool. Alfian tiba-tiba menarik baju Siska sehingga lengannya terbuka. Mau apa kau? Aku hanya ingin tahu lukamu. Jika kau menjawab dari awal tak perlu begini. Siska tiba-tiba terdiam membatu dan memandang wajah Alfian dengan sedikit gugup dan deg-degan. Alfian memperhatikan lukanya dengan seksama. Terjadi bekas luka. Kau tidak bisa ikut Miss Korea jika begini, ujar Alfian. Alfian dengan lembut membetulkan lagi baju Siska. Siska heran dan hanya terdiam sambil jantungan. Alfian lalu pamit karena dia lupa telah janji dengan ibunya. Alfian pergi dengan buru-buru dan hati bahagia bisa ngobrol empat mata dengan Siska. Alfian menuruti keinginan ibunya yang kembali mencarikan kencan buta untuknya. Betapa kagetnya Alfian, ternyata yang dia temui tetap sama, yaitu Yona. Uap Naya kali ini Yona memakai data koneksi dari keluarga ibunya untuk berkencan dengan Alfian. Alfian sinis, lain kali apa kau mau memakai keluarga dari pamanmu? Ujar Alfian ke Yona.
Sudah duduklah. Aku ini sebenarnya orang yang percaya pada takdir, makanya awalnya tidak setuju. Namun aku lalu menyadari bahwa kamulah yang ditakdirkan untukku. Rayu Yona. Alfian hanya tersenyum. HUUMMMM. ALVIANPUN menjawab rayuan itu. Kau tak kasihan aku bisa mengalami takdir buruk jika bersambung. Kau tidak percaya cinta pada pandangan pertama. Kau percaya jika ada laki-laki yang baru kau temui berkata seperti itu padamu, jangan percaya karena itu berarti dia hanya ingin tidur denganmu. Ujar Alfian dengan tegas. Alfian langsung pergi. Yona kembali sedih dan kecewa besar. Yona lalu tak sengaja bertemu Oska. Dia berusaha cool dan menanyakan keadaan Oska. Tetap tegar depan Oska. Oska tidak percaya melihat Yona. Wajahnya berkaca-kaca menatap tak percaya. Di lain pihak lain, Yona terlihat cuek saja. Tapi ternyata tidak demikian di belakang Oska. Yona lalu menangis. Dan tak terbendung, tak tertahankan lagi. Malam itu Alfian bicara di telepon dengan ibunya tentang kencannya tadi. Alfian berkata dia tidak mau dengan wanita yang hanya bicara gak karuan tentang takdir. Dia lalu membiarkan wanita idealnya yang lama-lama mirip gambaran Siska. Dalam hati berkata, dia harus cantik, cantik, cantik. Jika marah, dia juga tidak bisa ikut Miss Korea karena di lengannya ada bekas luka. Dan tiba-tiba bayangan Siska muncul lagi di sebelahnya. Aduh, kenapa lagi ini? Kok hanya Siska, Siska, Siska yang ada di otakku? Aku pasti gila, pikir Alfian dengan senyum. Mam, jika aku tiba-tiba gila, maukah kamu memberikan harta warisanmu untukku? Tanya Alfian. Ibunya langsung menutup telepon. Kan ini karena dirimu. Apa kau mau bertanggung jawab jika aku tidak punya uang? Alfian migau pada bayangan Siska. Bayangan Siska tertawa padanya. Alfian kembali pusing dan membaca mantranya. Kim Suwanmu, Kabuki Wadurumi, Kabujutsu Naruto, tututu, pret. Alfian mencret. Hehehe. Suatu ketika Siska termenung di dekat lokernya. Dia teringat saat jantungnya berdebar karena Alfian menarik lengan bajunya kemarin. Dan dia merasa rasa itu ada. Hal itu juga rupanya yang membuat Siska tak konsentrasi saat berlatih laga dengan bosnya. Bos memarahinya karena tidak fokus. Bos melihat hal itu berbahaya jika Siska di lokasi syuting. Seperti itu terus, bos menghukumnya untuk tidak ke lokasi syuting, sementara sebagai gantinya, Siska, yang bertanggung jawab terhadap training calon-calon stuntman selama 6 bulan ke depan. Siska kecewa tapi seorang audisi menghiburnya. Sudahlah, kau selama ini kan belum pernah istirahat. Mana si kaya temanmu yang pintar mencari orang itu? Padahal kulihat dia refleksnya bagus. Ujar anak audisi. Tahu dari mana, Kang? Ujar Siska. Lihat aja gaya bicaranya yang tangkas. Suruh dia kemari. Audisi mengambil HP Siska dan mencari no HP Alfian. Siska pun mulai memikirkan Alfian. Alfian kebetulan sedang meeting bersama para stafnya. Dia mendapat pengaduan dari tamu VIP mengenai masalah lonje. Dia minta pegawai itu dipecat. Asisten King berusaha membela karyawan itu tapi gagal. Lalu HP-nya berbunyi. Dia kaget melihat ada panggilan dari Siska. Apa aku ini? Kata Alfian tak percaya. Dan tak percaya. Tidak jawab asisten King. Asistennya. Alfian sampai-sampai tak sadar dia tengah meeting. Dia termenung lama memandang HP-nya. Ternyata audisi Siska menghubungi Alfian. Siska panik ingin merebut HP-nya, ternyata sudah terlambat. Telepon sudah tersambung. Siska terpaksa bersurah seperti anak audisi.
Kau kesini kalau tidak mau ruas tulang belakang kelimamu berubah menjadi 6. Alfian saking senang dia jadi linglung. Dia juga bingung di mana ruas tulang belakang kelima. Alfian melanjutkan meeting pun tak konsen. Dia lalu membubarkan meeting. Namun salah seorang manajer dimintanya bicara berdua. Aku ingin store kita mensponsori dan menjadi tempat pembuatan drama. Bukan drama romansi tetapi drama action yang banyak melibatkan para stuntman. Pesan Alfian. Harus seperti apa yang aku inginkan, ujar Alfian. Alfian pergi ke Action School. Namun rupanya rombongan Traine dan Siska pergi ke suatu tempat dia mengikutinya. Ternyata Siska memperkenalkan pada sesepuh stuntman yang tengah meninggal. Siska menguraikan berbahayanya pekerjaan stuntman dan biasnya mereka pun tidak dihargai sebagai action aktor. Jika ada yang tidak sanggup sebaiknya mengundurkan diri, ujar Siska. Alfian dari jauh mengamati Siska dengan kagum. Rombongan Traine kembali ke kampusnya mereka latihan dengan bermain volleyball. Antara sepak takraw, voli dan sepak bola. Dengan net pendek setinggi net tenis. Bola keluar lapangan, dan Alfian menahan bola. Siska langsung sebal. Alfian mau mengambil bola tapi terpeleset. Semua menertawainya termasuk Siska. Dan Siska berbalik pada saat yang sama dengan Alfian menendang bola itu ke lapangan. Bola tepat mengenai kepala Siska. Siska sebel dan melototi Alfian. Alfian langsung keder. Sontak Alfian membela diri. Siapa yang menyuruh kepalamu berada di jalur bolanya, kata Alfian ngeles. Padahal mules. Ups. Siska kesal dia langsung menantang Alfian bermain. Diadakanlah pertandingan antara kelompok tim Siska dan tim Alfian. Tim Siska di atas angin, karena Alfian sering berbuat kesalahan. Namun Alfian selalu berkelit bahwa itu bukan kesalahannya. Ngeles udah kalah guys. Alfian jurusnya jago kalau soal ngomong dan ngeles. Laki-laki harus itu benar gak guys yang setuju like. Jempol. Sore menjelang malam, semua Traine kembali berkumpul di aula karena kesalahan satu orang maka Alfian yang pakai baju training berkilau itu semua Traine dapat hukuman. Awasi dia ya, kata Siska minta Traine lain mengawasi Alfian saat dia ke kamar mandi. Ujar Siska. Alfian pun berkata, tak ada Siska, ujar Alfian. Alfian rupanya menyogok Traine lainnya. Widih, diam-diam, untuk melepas hukumannya. Kalian beruntung bertemu pangeran baik hati yang akan mentraktir ada minuman yang terbaik yang belum pernah kalian minum, ujar Alfian. Siska turun, di tangga dia sudah di stop Alfian. Siska melotot, padahal anak-anak sudah kuminta menjagamu. Hei, mengapa kamu keramas? Kau berusaha menarik pria dengan rambut basah dan bau sampo ya? Ujar Alfian. Alfian memegangi tulang keringnya takut ditendang kakinya. Tapi Siska berhasil menendang kakinya yang lain. Siska ke aula dan kaget melihat Traine semuanya sudah pergi. Alfian ingin berbicara berdua dengan Siska jadi meminta semuanya pergi. Aku beberapa hari ini merasa gila, kaumu tidak menjawab dua pertanyaanku saja dengan baik, supaya aku tenang. Pertama, apa kamu kuliah? Di mana? Di Seoul, di daerah atau mungkin di luar negeri? Ujar Alfian agar sesuai keinginan ibunya. Siska hanya tersenyum sinis dan melenguh. Lenguh saja. Terus pertanyaan keduamu apa? Apa keluarga atau keluarga besarmu keluarga yang mungkin aku mengenalnya? Apa ayahmu atau kakekmu punya perusahaan, atau museum, atau universitas dan semacamnya? Ujar Alfian lagi. Siska merasa kesal dan bertanya balik. Kamu punya asuransi kesehatan kan? Tanya Siska lalu langsung membanting Alfian ke lantai. Saking kesalnya, Alfian mengadu kesakitan. Aduh, Alfian protes padahal dia hanya menanyakan ayah Siska. Tapi Siska malah membantingnya lagi. Ini baru permulaan, kata Siska. Saat Siska akan kembali membanting Alfian, Alfian bergerak lebih cepat dan mendorong Siska jatuh ke lantai. Siska tak berkutik, Alfian tepat di atas badannya memegangi kedua lengannya. So sweet. Endingnya Nye pasti tatap-tatapan yang setuju jempolnya ke atas. Like. Kau pikir aku tidak bisa mengalahkan seorang gadis? Tiba-tiba teman sekamar Siska Dio datang. Dia kaget melihat Siska dan seorang pria dalam posisi seperti itu. Proyek filmmu berikutnya apakah melodramakah? Ujar Dio. Dio telah dipecat dan mengingat kejadian itu. Dio bersedih.
Karena dia dipecat gara hanyalah perawan seorang kustomer VIP tanpa bisa membela diri. CEO-ku benar-benar sampah. Kata Dio membanting kotak yang di bawahnya berisi seragamnya. Alfian melihat itu seragam karyawannya. Alfian kaget. Bukankah kamu dekat dengan kepercayaan bosmu? Siska merasa bersalah karena kejadian VIP Lounge saat itu juga salahnya juga. Siska sedikit bersalah. Dia sudah berusaha tetap tidak. Aku akan tulis pesan kepada seluruh karyawan bahwa dia itu gay, dan tak suka perempuan. Saat Siska keluar, Dio baru sadar bahwa pria yang di depannya yang memakai baju training suit menjijikan itu adalah bos alias CEO Dev. Store-nya. Alfian menarik Dio keluar. Dia ingin memperkerjakan Dio kembali. Tapi kamu tahu kan kamu melanggar peraturan perusahaan. Dio mengakui. Alfian lalu meminta Dio berkata yang baik tentangnya pada Siska tanpa memberitahu jati diri dia yang sebenarnya. Dia merasa seperti di drama tidak seru jika Siska langsung tahu. Ujar Alfian. Tapi biasanya kalau di drama orang yang mengetahui rahasia itu akan meninggal. Tapi kamu kan diterima bekerja kembali, hibur Alfian. Siska muncul. Dio langsung bicara yang baik-baik tentang ceweknya bahwa dia itu bukan gay. Atas petunjuk Alfian, Dio membawa mereka pergi naik taksi untuk minum. Mereka minum dan makan di kedai barbecue. Alfian tidak pernah akan di kedai seperti itu, apalagi makan daging kulit dan jeroan seperti itu. Alfian tampak ngeri jika harus memakannya. Alfian lalu mengantar Siska dan Dio pulang. Alfian tak percaya pada rumah tua, sederhana yang dia lihat, pintu kacanya pun retak dan hanya diplester oleh selotip hijau. Alfian lalu bertanya pada Dio. Kamu mengontrak atau sewa bulanan? Kami sewa bulanan, harga $300 itu pun kami bayar berdua. Dio berterima kasih karena dipekerjakan kembali. Alfian, kamu ini emang gila, katanya pada diri sendiri. Dan karena ternyata mereka sudah tinggal 4 tahun di situ. Walau mungkin harga sewa rumah di Tokyo untuk tempat sekecil itu lebih mahal. Pun $300 per bulan menurutku terlalu mahal. Alfian pulang dan langsung ke rumah sepupunya. Oska sedang tidur. Dibangunkannya. Oska, kamu pernah punya teman kencan yang menyewa rumah bulanan gak? Yang model dan presenter itu dia nyewa rumah bulanan di Gangnam, kira-kira $4,000 kata Oska sambil mengantuk. Bukan yang harganya mendekati $300. $300 semalam mungkin belum seru. Bukan seperti rumah-rumah yang kamu lihat di National Geographic, rumah-rumah sederhana orang miskin. Oska tak mengerti dia memilih tidur. Siska kembali bekerja di lokasi syuting karena Afida menginginkan Siska kembali jadi stuntumannya. Lokasi syuting mereka di Dev Store. Afida memancing Siska, apa mendengar seorang bernama Alfian? Ujar Fida. Apa aku mengenalnya? Tanya Siska heran. Afida tersenyum lega. Dia juga lega karena kembali bisa mengerjai Siska untuk adegan yang sulit hari ini. Kau harus loncat dari atas situ. Kau tahu kan sutradara tidak suka pakai bantuan tali pengaman, kata Afida licik. Untuk menyederai Siska, adegan Siska cukup sulit, dia harus loncat dari lantai 2 ke lobi lantai 1 sambil merentangkan tangan. Namun Siska berapa kali gagal. Direktur memarahinya karena Siska tidak bisa berpose merentangkan tangan sebentar seperti yang diinginkannya saat meloncat. Siska hanya bisa mengangguk-angguk minta maaf dan berusaha mengulangi adegannya walau terlihat sebelah tangannya sudah sakit karena pendaratannya selalu miring. Wah, kasihan dia Siska. Tapi sutradara tak peduli dan tetap memarahi Siska. Sutradaranya tidak punya hati ya guys. Orang-orang tampak kasihan pada Siska kecuali Afida. Kau tahu waktu kita terbatas untuk syuting di sini. Seorang staf lalu menghampiri sutradara bahwa mereka tidak dibatasi waktu. Dev Store mempersilakan mereka untuk memperpanjang waktu jika perlu. Perintah langsung CEO. Dia bahkan akan turun melihat langsung. Rencana Alfian berjalan lancar. CEO Alfian dengan setelan jasnya langsung datang ke lokasi dengan karismanya yang terlihat semua orang di sana, tampan cool ladies. Dia menuju ke arah Siska. Siska terpana dan kaget mengetahui siapa yang datang ke sana. Sutradara langsung menutupi Siska dan berbasa-basi berterima kasih pada CEO Dev Store. Namun Alfian langsung to the point.
Jangan memarahi dan berteriak kepada Siska. Alfian memegang lengan Siska. Bagiku dia bagai Kim Tae-hee ataupun Jeon Do-hyun, aktris kawakan Korea. Ujar Alfian. Aku ini fans Siska. Ujar Alfian lagi. Alfian memandang dan tersenyum pada Siska, dan Siska merasa malu. Mulai jatuh cinta tuh si Siska. O3. Dari cerita tadi, sutradara itu kejam juga iya. Emang sih kalau orang kecil selalu di belakang. Kasihan Siska pas datang Alfian Siska ditutupi diasingin. Padahal Alfian datang untuk Siska. Cinta memang buta dan tiada akhir, benar nggak guys? Masih ingat paman TANGFONG, Kerasakti, cinta penuh penderitaan. Hahaha, dasar CUPAKAI. Terima kasih ya sahabat, hari ini cukup sampai di sini.